Halo semuanya, kembali lagi di Mata Astral dan kali ini kita akan masuk ke segmen kisah JW. Nah, seperti biasa di kisah JW ini aku akan menceritakan sedikit pengalaman aku atau teman aku mengalami hal-hal mistis ya. Nah, kali ini aku akan ngajak teman-teman nih ya untuk balik lagi ke tahun 2011. Nah, 2011 ini aku masih kuliah dan saat sama teman-teman nih ya kita planning untuk jalan-jalan ke Bandung ya. Setelah semuanya selesai ya, booking hotel dan lain-lain, akhirnya sampailah di hari H kita berangkat ya. Dan pada saat kita sudah sampai di hotel, dan ini agak sedikit sudah mulai mencurigakan nih pada saat kita sampai ke hotel. Kenapa? Pertama, karena di bawah di lobi itu terlihat tidak ada aktivitas sama sekali. Yang dalam artian kayak seperti tidak ada tamu lain seperti itu. Nah, kita disambut oleh satu karyawan ya, bapak-bapak sama satu resepsionis perempuan. Kita ke sana berenam dan hotelnya dari luar itu terlihat kecil, tapi pada saat kita masuk, oh lumayan gede, dan hotel itu ada 4 tingkat di situ. Dan setelah kita check in ya, pada saat check in itu ada tangga untuk naik ke atas. Aku udah ngelihat ada sosok perempuan rambut panjang ya dengan baju putih. Ada mukanya nggak rusak ya. Dan pada saat aku lihat ke dia tersenyum ya, dan aku senyum balik gitu. Ada nggak sih energi-energi di sana yang negatif? Ada gitu, cuman tidak terlalu besar seperti itu. Nah, pada saat udah selesai check in ya kan, kita ke atas nih, kamar kita ada di lantai 2. Ya, nah di lantai 2 kamar kita tuh dekat dengan tangga, jadi enak untuk naik turun gitu. Jadi nggak terlalu jauh jalannya ya. Nah, pada saat kita masuk kamar tidak ada hal yang aneh. Kita satu kamar tuh berenam ya, dan kita ada extra bed dan diperbolehkan oleh karyawannya untuk kita bisa rame-rame satu kamar gitu. Karena kayak sayang aja gitu, mendingan rame-rame aja ya biar seru gitu satu kamar gitu kan. Nah, setelah kita naruh tas dan lain-lain, akhirnya kita memutuskan untuk jalan-jalan ya kan. Nah, sudah seharian jalan-jalan seperti itu, kita balik ke hotel. Dan setelah kita pulang ke hotel dan kita udah mandi ya, udah santai-santai lah istilahnya di dalam kamar, tiba-tiba ada bau bangkai yang sangat-sangat menyengat gitu ya. Terus kayak akhirnya aku keluar nih ya untuk cari sumbernya, kok nggak ada. Sampai aku turun ke bawah tanya, ada yang buang bangkai atau bakar sampah atau gimana nggak ya mbak gitu. Oh nggak ada mas, katanya gitu. Oh terus emang bau bangkainya ada di mana, katanya seperti itu. Ada di dalam kamar gitu. Terus dia kayak kaget gitu kan, terus kayak ya mungkin bentar lagi juga hilang gitu ya bau bangkainya. Oh ya mungkin lah gitu kan. Akhirnya aku naik lagi ke atas gitu. Terus emang nggak lama bau bangkai itu hilang gitu. Bau bangkai itu beneran hilang. Dan di kamar itu kan ada dua ranjang twin gitu. Terus kita ada extra bed. Aku di bawah karena nggak ada yang mau di bawah gitu. Jadi ya udah aku ngalah untuk tidur di bawah. Pada saat kita lagi tidur, aku tidur, tiba-tiba aku ada mendengar suara teman-teman kayak teriak ngobrol gitu. Terus aku bangun gitu. Kenapa gitu kan? Lu ya yang goyang-goyang ranjang ya, katanya. Kagak, gue tidur gitu kan. Yang goyangin siapa, katanya gitu. Ya nggak tahu gitu kan. Terus ranjang yang digoyangin itu ada dua-duanya, bukan cuma satu aja gitu. Dan abis itu aku coba untuk ngeliat kamar, memang aku ada ngerasain energi di situ, cuman tidak terlihat sosoknya gitu. Nggak ada apa-apa di kamar, kok aman gitu kan. Memang di kamar mandi itu sangat berbeda ya. Di kamar mandi itu energinya lebih gede dibanding di kamar itu. Dan setelah memastikan gitu kan, dan juga meyakinkan mereka untuk tidur gitu, nggak ada apa-apa gitu, udah tenang aja tidur gitu, pasti aman lah abis ini gitu kan. Dan memang ternyata sampai pagi tuh nggak ada kejadian-kejadian aneh gitu. Nah, hari kedua setelah kita bangun, kita jalan-jalan, kamar ditinggal dong dengan kondisi masih rapi ya. Pada saat kita selesai jalan-jalan pada hari kedua itu, kita pulang. Pada saat buka kamar kita berantakan, benar-benar berantakan. Terus kan kita takut ada maling yang masuk itu kan, atau siapalah gitu yang nerobos kamar kita gitu. Akhirnya kita turun ke bawah, minta si bapak itu untuk buka CCTV, boleh nggak ya pak gitu. Oh boleh katanya gitu. Akhirnya dibukalah CCTV yang di lorong kamar itu gitu. Dan ternyata nggak ada orang sama sekali yang masuk ke kamar kita. Itu teman-teman kayak udah panik gitu, udah takut kayak
pengen cari hotel lain aja gitu kan, kayak udah deh nggak apa-apa deh, sisa yang udah kita booking nggak apa-apa, nggak usah dibalikin uangnya gitu, kita pindah aja gitu. Terus aku tuh kayak jujur aku penasaran gitu loh. Terus aku bilang tunggu dulu deh, mendingan aku coba cari dulu sumbernya gitu kan. Maksudnya kalau memang ini adalah makhluk astral gitu, nanti aku coba untuk ngomong gitu, aku cari tahu gitu. Pada saat malam mereka hampir nggak berani keluar kamar ya, karena memang hotel itu sepi dan pengunjungnya atau customernya cuma kita doang di situ. Jadi kan agak horor ya kalau misalnya kita keluar tidak ada kehidupan sama sekali gitu. Dan pada saat udah malam gitu, aku bilang sama mereka, kalian di kamar dulu gitu, aku coba keluar ya, aku coba keluar untuk cari sumbernya gitu. Terus ada yang tanya, teman, yakin lu sendirian gitu? Iya ya nggak apa-apa gitu kan. Akhirnya aku keluar kamar gitu, aku cari. Itu lorongnya bukan lorong sih ya, maksudnya pada saat keluar kamar itu agak luas tempatnya, baru ada lorong-lorong seperti itu. Dan aku ngelihat sosok perempuan tadi gitu. Dan ternyata ekspresi dia sudah berubah. Itu lebih kemarah, lebih tepatnya itu lebih kemarah gitu. Aku bisa ngerasain energi, bisa ngerasain amarah dia gitu. Terus aku tanya gitu, kenapa kamu marah, ya kan? Kenapa aku bisa ngerasain energi amarah yang besar dari kamu gitu? Katanya dia tidak suka kalau customer ada orang lah datang ke sini untuk nginep gitu loh, karena dia ngerasa ini rumah dia gitu, bukan tempat untuk orang lain datang gitu. Terus aku bilang gini, aku juga pernah ngelihat anak kecil di kamar itu sebenarnya, tapi hanya sekilas saja, nggak terlalu sering. Terus dia bilang gini, di sini nggak cuman kita berdua aja, ramai katanya gitu. Aku memang sih kalau udah malam itu memang ngerasain hal yang cukup bukan mencekam ya atau menakutkan ya. Beda deh, kayak tekanannya itu lebih besar di malam hari kalau pada saat aku keluar gitu. Jadi energi negatifnya itu lebih besar di malam hari. Dan aku nggak melihat sosok lain sama sekali, hanya melihat dua sosok ini doang, perempuan satu sama anak kecil. Dan di sini aku coba bilang sama dia, kita di sini kan hanya untuk menikmati Bandung gitu ya, maksudnya numpang hanya sebentar saja gitu kan, 2 hari lagi kita juga pulang gitu. Kita nggak lama-lama di sini dan juga kan kita tidak mengganggu kamu di sini gitu loh. Dan kita juga nggak melakukan hal yang aneh-aneh, nggak ngomong jorok dan lain-lain gitu kan. Jadi kayak kita bener-bener kamar itu cuman untuk tidur gitu. Kita seharian jalan-jalan pulang untuk tidur aja gitu. Kita sopan dengan apapun gitu, karena aku ngasih tahu teman-teman untuk hati-hati ya kalau ngomong gitu kemanapun, kapanpun itu. Dan ya mereka paham lah gitu. Dan setelah itu aku bilang tolong jangan ganggu kita lagi gitu kan, bener-bener tolong jangan ganggu kita lagi, kita mau istirahat dengan tenang gitu loh. 2 hari lagi kita akan pulang gitu. Nggak lama dia balik badan, terus dia jalan, terus dia ngilang. Aku balik lagi ke kamar, terus teman-teman pada kepo gitu kan, gimana gitu, aman sih, apa sih lu lihat apa sih gitu kan, ada cewek gitu. Oh teman aku ini nih, dia tanya gitu, jangan-jangan yang lu lihat pertama kali di tangga ya katanya gitu, karena kan memang ya kalau jalan sama aku teman-teman tuh suka kayak memperhatikan aku ngelihat kemana gitu, aku ngelihat apa seperti itu. Nah setelah teman-teman nanya ya, akhirnya udah aman ya, pokoknya tenang aja, kita tidur tenang deh gitu, semoga gitu kan ya, doa dulu sebelum tidur gitu. Dan akhirnya kita tidur aman gini, nggak terjadi apa-apa, sangat aman sekali dan nggak terjadi apa-apa gitu sampai pagi gitu kan. Akhirnya kita bangun. Nah di hari ketiga kita bangun itu subuh, karena kita harus jalan sekitar 5:30 gitu ya, udah keluar dan mobilnya pun udah standby gitu untuk kita jalan-jalan gitu. Memang di hari ketiga itu teman udah planning, mereka yang planning harus kemana-kemana gitu. Saya emang ngikut aja ya. Dan katanya emang pagi gitu. Nah aku udah bangun jam 4 gitu kan ya, udah bangun terus mandi gitu, kita gantian gitu. Nah sampai akhirnya itu ada satu teman aku, sisa satu, kita udah beres nih, dia masih belum mandi karena memang dia mungkin paling telat gitu. Dan suka lama lah kalau mandi gitu, makanya dia terakhir. Nah pada saat dia mau mandi pada turun gitu kan, yakin nih sendirian gitu kan, iya turun aja, tunggu di bawah nggak apa-apa gitu. Nah kita lagi nunggu di bawah nih, kita lagi nunggu di bawah santai ngobrol gitu, tiba-tiba dia lari dong,
lari turun ke bawah, cuman pakai handuk doang. Kenapa lu? Ada yang ngetok-ngetok pintu kamar mandi gua anjir, katanya gitu kan. Ah, seriusan lu? Iya beneran katanya. Ya ngetoknya pelan-pelan terus makin lama makin kenceng, makin lama makin kenceng, katanya gitu. Lu ya katanya malah ninggalin gue sendirian. Lah tadi katanya berani sendirian gitu kan. Terus dia kan, pokoknya lu naik deh, naik ke atas gitu kan. Akhirnya aku ke atas gitu kan, ngelihat nggak ada apa-apa kataku. Terus kata dia, iya beneran ada. Iya gue percaya. Santai. Udah, lu mandi, gue tungguin gitu kan. Terus aku lihat nih gitu kan, ternyata itu ada anak kecil di situ. Anak kecil itu yang dia yang gedor-gedor pintu. Kayaknya gitu kan, karena mukanya itu ya anak kecil ya, mukanya gimana ya? Dibilang serem juga enggak, dibilang nggak serem gitu. Cuman aneh aja gitu kalau anak kecil dengan flat gitu. Dan nggak ada apa ya, mukanya tuh sangat nggak ada ekspresi sama sekali gitu. Dan setelah kita nunggu mandi, pokoknya gue mau keluar dari sini, kata temanku itu kan. Jadi pagi kan kita jalan nih, udah packing segala macem. Dia keluar, terus aku di kamar, aku bilang gini, tolong jangan berantakin barang-barang di kamar ini. Malam ini setelah kita pulang kita akan keluar dari sini gitu. Dan akhirnya kita jalan-jalan gitu kan, ya mungkin teman agak shock gitu, cuman ya dia get over it quickly gitu kan, jadi nggak terlalu kepikiran gitu dia. Tapi setelah kita jalan-jalan pulang, pada saat dia sampai ke hotel lagi memang ada sedikit kepikiran gitu, dan akhirnya kita memutuskan untuk keluar dari hotel itu. Padahal cuma semalam lagi gitu, tapi karena teman-teman udah takut gitu kan, udah nggak mau, jadi ya udah deh gitu. Akhirnya kita memutuskan untuk keluar dari hotel itu. Nah pada saat itu kita keluar, si bapak karyawan itu ditanya gitu, kamu bisa ngelihat sesuatu ya, katanya gitu. Iya pak gitu. Kamu ngeliat apa gitu? Aku ngeliat di sini ada perempuan satu sama anak kecil satu. Oh iya, katanya gitu. Saya juga pernah lihat, cuman dia nggak pernah gangguin saya sih, katanya gitu. Kenapa ya pak ya? Maksudnya kita kan nggak ada niat jahat gitu. Kita cuman untuk numpang aja. Ya bapak tahu kan kita seharian pergi, malam cuman untuk tidur deh. Iya saya juga kurang tahu sih ya, katanya seperti itu. Nah jadi itu sepenggal kisah yang bisa aku bagikan ke teman-teman, dan setelah kita pindah hotel pun aman gitu, nggak ada kejadian apa-apa sampai kita pulang ke Jakarta, semuanya aman gitu. Nah mungkin nih dari teman-teman pernah ada kejadian apa gitu kan, kejadian mistis atau pernah melihat hal-hal yang aneh di hotel, mungkin teman-teman bisa ceritakan di komen di bawah ini ya. Nah untuk teman-teman semua, sehat selalu, terima kasih sudah menyaksikan Mata Astral. Jangan lupa untuk support kita terus dengan cara subscribe, like dan share YouTube kita, dan juga follow TikTok kita ya dan juga IG kita di Mata Astral. Sampai jumpa dan terima kasih.